Yun, Mas aduh, ketemu Ama, lagi. Tapi ngomong-ngomong, kemana kemarin itu saya lihat ini bawa tas ini? itu kemarin rencana tuh, Hmm, Jasmine, ini mau pergi ke mana kemana itu? ke Ke Dondo, Dondo. ke Dondo, cuma kesan Hmm, tidak jadi. aduh, bagaimana tidak panggil-panggil saya kah? Eh, saya lupa kesan Di juga. sana itu, Ah, Yun, ada salah satu suku yang masuk dalam suku asli yang ada di Kabupaten Toli-Toli. oh Ah, apa? iya suku Ah, Dondo. astagfirullah, Ah, iya hampir lupa. Di Oh iya, Kabupaten betul Toli-Toli betul ini kan betul. ada tiga suku etnis Hmm, asli, ada ah, Toli-Toli, Dampal, dan juga suku Dondo. oh, Ketinggalan informasi sekali, ah, makanya Yun saya itu. sarankan, coba sering-sering tur des begitu. Apa itu lagi turdes? Turun ke desa Oh, maksudnya. Mas, saya baru tahu ada istilah baru Ya, lagi nih turdes, saya turun ke heeh. desa. Betul memang itu. Hmm, Sekarang memang mulai sekarang ini harus rajin-rajin turun ke desa biar bisa lebih tahu lagi toh iya. tentang apa namanya suku atau Hmm, mungkin tentang kebudayaan yang ada di hmm. daerah-daerah yang ada di Kabupaten Ya, Toli-Toli. seperti itu. Jadi seperti itu Yun. Oh, Saya sarankan kalau mau jalan-jalan turun ke Hmm, desa, hmm, panggil-panggil saya Kak. Kebetulan kan saat ini saya sebelumnya sudah eh, janjian dengan iya, sudah janjian dengan janjian siapa? dengan salah satu tokoh adat Eh. suku Dondo. Oh, Hama, Ah, kebetulan pas-pas Keti. memang. Jadi Hmm, lebih asik lagi ngobrolnya dengan mereka toh ya. karena mereka lebih tahu i- bagaimana suku Dondo itu. Ya, Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebetulan saudara wabarakatuh. tamunya ini. Mari, Kebetulan mari. ini dia orangnya Oh ini, ya, mari Yuni. silakan. Silakan Ah, duduk. Ah, ya duduk Mbak. iya. Hmm. Silakan duduk. Jadi memang Hmm. apa yang kita bicarakan memang Ah, tidak jauh-jauh. ah, Kebetulan ah. sudah ada tokohnya di sini yang Betul kita sekali ada ini. bicarakan tadi itu mengenai budaya-budaya suku Dondo, Ah, termasuk suku Dondo yang masuk hmm. dalam tiga suku asli yang ada di Kabupaten Mhm. Toli-Toli. Iya. Ya, Kalau begitu kita menyapa pendengar dan juga penonton dulu nih. oh iya, Sebelum kita kembali berbincang, mhm, mungkin lebih jauh lagi tentang seperti apa suku Dondo. iya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam budaya. Tabe. Ya. Jadi pendengar, penonton RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kita hadir menemani Anda lewat obrolan budaya yang membahas topik tentang regenerasi budaya etnis suku Dondo. Iya, dan tentunya pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, obrolan budaya kali ini produksi RRI Toli-Toli. Seperti tadi sudah Bung Jasmine sampaikan bahwa obrolan kita di hari ini dengan topik regenerasi budaya etnis suku Dondo. Dan di hari Ya, ini juga kita ya, perkenalkan saja. kita sudah bersama dengan narasumber kita ini. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu ini Bung Jasmine. Yang pertama Hmm. dari Pak Darman ya kalau begitu. Ya silakan. Iya, terima Ada kasih Bung Jas Pak sama Mbak Yuni. Darman Hmm. Isol Daimanampa. Hmm. Iya, terima kasih Bung Jas, Bu sama Mbak Yuni. Ya. Nama saya Darman Isol. Kebetulan saya salah satu pemuda adat masyarakat Dondo. Aha. Iya, ada juga Kemudian ada juga Ibu, heeh. ini kalau tidak salah Ibu Jubaida ala Hmm. S begitu. Ya, Iya. silakan Bu. Iya, terima kasih. Iya, saya perkenalkan nama saya Jubaida Alais. Saya salah satu pemerhati budaya suku Dondo. Lengkap rasanya. Heeh. Ada tokoh atau pemuka suku adat Dondo, ada Pemuda begitu, pemerhati, heeh. termasuk kita juga ini Hmm. yang mencoba untuk mengetahui seperti Iya. apa budaya-budaya Dondo. Betul sekali. Iya. Dan tentunya juga kita akan berbincang lebih jauh lagi nih Jasmine ya Betul. dengan narasumber kita. Seperti apa mungkin tentang budaya, tradisi Budaya-budaya dan juga tradisi adat suku istiadat Dondo. dari suku Dondo. Betul. Iya, pendengar, penonton RRI Net dimanapun Anda berada, saya pertama ke Pak Darman Isol Daimanampa. Yun, Pak Ah, Darman ini merupakan salah satu tokoh pemuda adat ah, suku Dondo di Kabupaten ah, Toli-Toli. hmm, Jadi setidaknya beliau ini yang banyak paham tentang seperti apa tradisi, hmm, budaya suku Dondo. hmm. Jadi kita coba tanya-tanya dulu nih sama Oke. Pak Darman. Pak Darman ini di awal kebersamaan kita dalam obrolan budaya,
Kita kepengen tahu ini Pak Darman, terlebih dahulu tentang kalau boleh tahu asal usul suku Dondo yang bermukim di Toli-Toli ini, Bang Darman Isol sebagai pemuda suku Dondo mungkin bisa diceritakan dulu. Silakan Pak Darman. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara suku lokal, etnis lokal di Kabupaten Toli-Toli, Iya. seperti yang sudah disampaikan tadi, memang ada 3 dan salah satunya adalah suku Dondo ini. Ketika ditanya asal usul ini, kami para pemuda ini memang masih ada kesulitan untuk memberikan kepastian asal usul Dondo ini dari mana ke mana. Namun ada beberapa sejarah yang kami sempat baca bahwa suku Dondo ini mendiami Kabupaten Toli-Toli atau mendiami Sulawesi Tengah ini sudah cukup lama. Jadi di Sulawesi Tengah ini yang mana dulu nama Sulawesi Tengah ini masih Slebes, itu sudah didiami oleh 2 suku, ya, suku Kaili dan suku Dondo ini. Itu yang kami baca dari beberapa sumber yang kami dapat. Iya. Jadi suku Dondo ini menyebar. Jadi kenapa kalau hari ini kita temukan seperti di wilayah Pantai Timur, Parigi Motong sana, ada bahasa-bahasa Dondo, ada mirip bahasa Dondo di sana, itu memang ada indikasi, ada kemungkinan bahwa asal suku Dondo ini dari sana, dari wilayah sana. Itu wilayah Pantai Iya. Timur, Parigi Motong. Namun dari zaman ke zaman suku Dondo ini sudah menyebar mengisi di Kabupaten Toli, sehingga suku Dondo ini di Kabupaten Toli ini ada di 10 kecamatan. Itu berarti ini merupakan salah satu syarat bahwa suku Dondo ini memang asli penduduk Kabupaten Toli-Toli. Berarti suku Dondo ini ada tersebar di 10 kecamatan di Toli-Toli nih. Iya, Pak ada. Darman. Dari 10 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli, mulai dari Dampal Selatan sampai Toli-Toli Utara, itu ada komunitas-komunitas Dondo. Dan memang ciri khas suku Dondo ini selalu itu bermukim bergerombol atau berkelompok. Nah, itulah ciri khas kami orang Dondo, berkelompok-kelompok, dan itu kita bisa temukan hari ini di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Wow. Iya. Nah, ini Bung Darman, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa saja mungkin tradisi dan juga budaya yang sangat kental dalam masyarakat etnis suku Dondo itu sendiri? Iya, memang kalau setiap suku itu pasti punya tradisi ataupun budaya, dan kita mengacu pada arti budaya itu sendiri, yang mana budaya ini adalah cara hidup sekelompok orang yang kemudian berkembang secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Itulah yang diartikan budaya. Jadi memang setiap suku ada tradisi dan budaya yang dipegang secara turun-temurun. Begitu juga dengan di dalam suku Dondo. Suku Dondo ada begitu banyak tradisi-tradisi kearifan lokal yang tetap terpelihara sampai hari ini. Wow. Dan mungkin kalau untuk lebih menjelaskan itu ya, ada para mungkin Ibu Jubaida termasuk salah satu pelaku budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, budaya Dondo, itu mungkin lebih paham kalau tentang itu. Wah, ada harus Yun. Saya pernah jalan-jalan ke Desa Malangga. Desa Malangga itu katanya ada suku etnis Dondo di pedalaman Desa Malangga. Ternyata betul juga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Darman. Mereka itu kehidupannya semacam komunitas seperti itu, Mbak Yuni. Tapi kalau kita kepengen tahu tentang perkembangan budaya serta tradisi suku Dondo, saya coba ke pemerhati suku Dondo dulu. Ini sama Ibu Jubaida. Ya, Bu Jubaida, tema obrolan kita saat ini kan adalah berbicara tentang regenerasi budaya. Nah, sebagai pemerhati budaya suku Dondo, bagaimana pelestarian budaya suku Dondo di era sekarang ini? Silakan Bu Jubaida. Iya, terima kasih. Iya, kalau kita berbicara tentang regenerasi budaya di era sekarang ini, iya, mungkin saya juga hampir dikatakan regenerasi. Nah, itu dia. Tahu persis ya kondisi sekarang. Untuk bagaimana sekarang ini menghadapi regenerasi budaya di zaman sekarang ini, mungkin perlunya itu kesadaran masing-masing. Iya, tingkatkan kesadaran masing-masing. Kemudian bagaimana pemuda-pemuda itu
maupun tokoh-tokoh dari suku Dondo sendiri itu memperhatikan kemudian mencintai bagaimana itu budaya kita sendiri, sehingga generasi ke depan itu lebih mengerti apa itu budaya. Dan memang sekarang ini yang kendala mungkin yang sering kita hadapi di lapangan itu adalah kurangnya keingintahuan Ya, kita. kurangnya keingintahuan. Kurangnya Kalau keingintahuan bahasa terhadap anak-anak budaya. muda sekarang Iya. itu Yun, kepo. Iya. Kurang Kurangnya kepo begitu. Kurang iya, kepo. kurangnya keingintahuan. Kurang ingin tahu banyak kejutaan, begitu ya. Tentang Heeh. budaya itu sendiri, sehingga banyak regenerasi sekarang yang tidak tahu dengan budaya sendiri. Iya, betul juga Yun. Iya. Iya. Nah, biasanya ini Ibu Jubaida, hal apa saja yang mungkin membuat budayawan dan juga tradisi yang ada, maksud kami budaya ya, dan juga tradisi yang ada ini bisa dilupakan, karena memang kalau kita lihat ini banyak sekali pemuda yang mungkin sudah tidak terlalu tertarik begitu ya, Betul. untuk mungkin belajar tradisi atau mungkin budaya lokal yang memang Betul. ini menjadi ciri khas masyarakat ini, Bu. Justru lebih banyak belajar ke budaya-budaya lain begitu di Nah, luar. seperti Bu itu Jubaida. biasanya nih. Iya. Itulah yang seperti apa yang saya sampaikan, bahwa regenerasi di era sekarang ini sudah banyak dia lebih cenderung ke budaya-budaya lain selain Betul budaya sekali. sendiri. Jadi ke depan itu bagaimana cara kita memperkenalkan kembali, sering-seringlah Iya. ada kegiatan budaya-budaya yang dilakukan, dan ini tidak menutup kemungkinan harus bekerja sama dengan pemerintah, karena pemerintah ini adalah ujung tombak daripada pelaksana budaya itu sendiri, karena seperti kita ketahui bahwa di setiap pelaksanaan apapun itu tidak terlepas dari dorongan pemerintah. Tuh. Jadi antara pemerhati budaya itu atau pelaku-pelaku budaya itu harus bekerja sama dengan pemerintah. Wah. Karena pemerintah ini harus memperhatikan budaya dari setiap suku. Karena tanpa dorongan dan perhatian dari pemerintah, saya rasa ini juga kurang jalan. Betul. Artinya Iya. pemerintah ikut andil Iya, juga. harus ikut andil berperan dalam bagaimana segala bisa hal dalam menjaga. dalam kegiatan kebudayaan ini. Iya. Oke. Mungkin seperti itu. Ya. Heeh. Kalau tadi Ibu Subaida juga sampaikan bahwa banyak anak muda yang sudah lebih condong ke budaya luar dibanding budaya sendiri. Nah, bagaimana untuk etnis suku Dondo sendiri, Bu Subaida? Sebagai pemuda Dondo, saya ke Bung Darman ya. Kalau memang kalau kita tadi dengarkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Subaida, banyak anak muda yang lebih condong ke budaya luar dibanding budaya sendiri. Nah, bagaimana untuk etnis suku Dondo sendiri, Bung Darman? Sebagai pemuda Dondo, bagaimana Bung Darman melihat kondisi anak muda sekarang ini? Iya Bung Jas, memang kalau saya melihat ke pemuda Dondo ini sangat memprihatinkan saat ini, karena sudah banyak pemuda-pemuda ini yang tidak kenal dengan budayanya sendiri. Oleh karena itu kami dari generasi muda selalu melakukan beberapa terobosan-terobosan sehingga budaya-budaya yang sudah kita adopsi dari leluhur ini tetap berkembang di tengah-tengah masyarakat Dondo. Itu. Wah. Jadi karena ada beberapa penyebab ini, Bung Jas, ini ada beberapa penyebab yang menjadikan kenapa pemuda Dondo hari ini sudah kurang yang mengenal budaya Dondo ini, adanya perkembangan zaman yang luar biasa. Wah. Ya kita lihat saja seperti HP, kemudian betul. jadi pemuda-pemuda itu sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya luar, budaya-budaya barat itu. Jadi Wah, ternyata Yun ini regenerasi atau anak-anak muda suku Dondo ini terdampak juga dengan kondisi zaman yang semakin canggih Iya, seperti ini. semakin modern begitu Iya, ya. semakin Heeh. modern. Semakin mudah zaman ini mengakses apa-apa semakin- begitu Betul. yang dari luar begitu ya. Mau tidak mau budaya-budaya asli di daerah juga merasa terimbas begitu. Nah, tapi Bung Darman, kira-kira kalau menurut Bung Darman sendiri ya, upaya apa sih yang mungkin perlu dilakukan untuk membuat anak muda itu tertarik ya, dan untuk mau belajar dan juga mempertahankan nih tradisi dan adat istiadat yang ada. Nah,
tentunya jangan sampai kita berharap ya jangan sampai Betul. mungkin tradisi ya ini bisa punah begitu dan akhirnya juga generasi selanjutnya sudah tidak tahu lagi tentang budaya asli dari suku Dondo itu Betul. sendiri. Langkah-langkah apa yang saat ini Iya. dilakukan? Kalau saya sendiri lebih menekan pada generasi tua. Jadi generasi tua ini harus lebih banyak memperkenalkan budayanya sendiri ke generasi muda, utamanya kepada anak-anak. Jadi makanya kita ada beberapa organisasi kemasyarakatan Dondo yang kita bentuk bersama teman-teman. Itu memang kita prioritas pada pengembangan budaya. Nah, satu kesyukuran buat kami masyarakat Dondo ini dengan hidup berkumpul, kita berkelompok. Jadi agak mudah sebenarnya untuk menyampaikan kepada petua-petua. Oleh karena itu kami tetap menitik harapan besar kepada petua-petua Dondo untuk tidak bosan-bosannya menyampaikan dan memperkenalkan budaya-budaya Dondo itu ke generasi. Jangan anak-anak itu hanya bagaimana digenjot untuk sekolah tinggi, sementara budayanya sendiri dia lupakan. Iya, Kayak gitu. betul Jadi juga. saya kira itu. Kemudian juga kami juga menitip harapan juga kepada pemerintah untuk tetap melakukan support kepada pelaku-pelaku budaya, itu bagaimana tetap konsisten melakukan pengembangan dan melestarikan Betul. budaya Dondo itu. Nah itu dia Yun. Memang sebagai orang tua yang dianggap sepuh Iya. itu harusnya menurunkan dan sekaligus menjelaskan kepada anak-anaknya tentang budaya-budaya seperti ini loh, budaya Dondo sendiri seperti itu. Iya. Jangan lebih mementingkan kepentingannya sendiri terus melupakan budaya-budaya bahwa mereka itu adalah etnis suku Dondo. Tapi saya ke Ibu Subaida ini sebagai pemerhati budaya Dondo. Tadi Bang Darman ini sampaikan bahwa generasi tua itu seharusnya punya peran untuk mengajarkan budaya ke anak-anaknya. Nah, sebagai budayawan, apakah ada program yang bisa didorong agar generasi yang paham tentang budaya mau mengajarkan kepada generasi muda mulai dari rumah, terus dari bahasa daerah misalnya bahasa Dondo atau tradisi-tradisi lain mungkin seperti itu Bu Subaida? Oh iya, kalau berbicara tentang tradisi dan budaya di suku Dondo itu sendiri, Iya. iya, seperti yang kita disampaikan oleh Bung Darman, ini sebenarnya memang tidak terlepas daripada tokoh atau generasi tua. Yang pertama kita mulai dari rumah, bahwa di dalam rumah itu yang semestinya kita mengajarkan bahasa daerah itu sendiri. Bahasa daerah. Iya. Itu yang harus diberlakukan setiap hari, karena di zaman sekarang ini kenapa sampai suku masing-masing suku atau suku Dondo itu sendiri banyak yang tidak mengetahui bahasa daerah sendiri, dikarenakan ini adalah tanggung jawab dari orang tua, di mana orang tua itu sudah tidak menggunakan lagi bahasa daerah sendiri, Nah, sehingga anak-anaknya ini, para generasi ini tidak mengerti, bahkan tidak mengerti bahasa suku sendiri. Nah, mungkin ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, di mana bahasa itu sendiri harus diberlakukan dari rumah. Betul. Dan untuk pembelajaran bahasa Dondo, alhamdulillah sekarang ini kami sudah ada penulis khusus bahasa daerah Dondo, dan barangkali bisa saya sebutkan namanya di sini. Iya, Yang sering kita silakan, dengar itu Bu. adalah Iya. Rusli Kadir, bahwa beliau itu sudah menulis, sudah banyak karya beliau menciptakan buku panduan bahasa Dondo, dan bahkan itu sudah menyebar ke sekolah-sekolah. Nah, Dan alhamdulillah mungkin perlahan itu akan Iya. berjalan seperti kamus-kamus yang lainnya. betul. Syukurlah kalau begitu Mbak Yun, karena di balik semua kondisi perkembangan zaman saat ini ternyata sesepuh begitu boleh kita katakan ya, Iya, sesepuh sudah ada dari upaya. tokoh-tokoh suku Dondo itu punya tanggung jawab Iya, untuk betul sekali. menindaklanjuti dengan cepat agar generasi itu bisa terbentuk, tidak melupakan budaya-budaya Dondo. Iya, betul. Apalagi tadi seperti kata Ibu Zubaida bahwa sudah ada apa namanya ini penulis begitu ya, Iya. Ibu Zubaida ya. Kita berharap juga semoga dengan adanya mungkin tulisan-tulisan seperti ini, Iya. jadi anak-anak muda bisa lebih paham lagi, bisa lebih tahu Betul. lagi Iya. begitu ya tentang mungkin bahasa Dondo, Iya. terus juga adat istiadat dan juga suku Dondo sendiri. Iya. Nah, pendengar
pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya kita masih di obrolan budaya untuk hari ini bersama RRI Toli Toli ya. Dan topiknya tentang regenerasi budaya etnis masyarakat suku Dondo. Dan tentunya kita masih ngobrol lagi ini ya. Ya, Iya, betul. pastinya seru sekali kalau mau berbicara tentang suku ya, budaya maupun adat istiadat yang ada di setiap daerah, khususnya yang ada di Kabupaten Toli Toli. Nah, Ibu Zubaida, mungkin kalau selama ini ya Ibu Zubaida biasanya melihat ya, mungkin di tengah-tengah masyarakat seperti itu Ibu Zubaida. Kira-kira apa sih yang atau mungkin kesulitan ya yang mungkin sering dihadapi ini dalam upaya mungkin regenerasi budaya dan juga tradisi dari suku Dondo begitu Ibu. Nah, kalau tadi mungkin Ibu sampaikan dari hal yang kecil ya yaitu bahasa saja begitu ya Ibu Zubaida. Ini tentunya sudah jarang sekali diajarkan. Nah, apalagi mungkin di tengah masyarakat atau mungkin di tengah keluarga lah minimal ya seperti itu jarang berbahasa daerah. Justru mungkin lebih banyak bahasa Indonesia begitu ya, atau mungkin orang tua biasanya lebih menekankan kamu harus pintar bahasa asing karena ini untuk juga masa depan kamu seperti itu. Apa sih kesulitannya begitu Bu? Nah, kira-kira apa kesulitan mungkin yang sering dihadapi ya oleh mungkin orang-orang tua, tokoh-tokoh suku dulu. Dondo begitu untuk menerapkan tentang ini loh budaya suku Dondo, ini loh bahasa daerah suku Dondo. Iya, itulah hal yang perlu kita perhatikan bahwa bukan saja ini adalah merupakan salah satu kebiasaan yang sudah berhari-hari karena dari orang tuanya sudah mengajarkan bahasa itu, memperkenalkan bahasa Indonesia sehingga dari orang tuanya sendiri melahirkan anak dia lagi mengajarkan akhirnya bahasa ini lambat laun akan tidak dikenal sendiri oleh anaknya, keturunannya. Jadi mulai sekarang kita mengharapkan kepada masyarakat itu bagaimana khususnya orang tua perlakukanlah jadikanlah itu bahasa itu adalah konsumsi sehari-hari. Paling tidak anak-anak generasi kita ke depan mengerti dengan bahasa sendiri. Ternyata kita sudah bisa menangkap Yun bahwa tingkat kesulitan tokoh-tokoh dan juga sepuh suku Dondo itu sulitnya untuk mengajarkan kepada anak-anak. Ternyata ya karena orang tuanya juga sendiri sudah jarang mungkin berbahasa daerah begitu ya. Bahasa daerah. Sebenarnya mungkin orang tuanya mengerti, tahu bahasa Dondo sendiri, tapi karena di zaman sekarang ini lebih mengenal bahasa Indonesia itu adalah bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Nah, itu yang selalu diberlakukan. Akhirnya anak-anak kita tidak mengerti, bahkan ditanya namanya saja tidak mengerti itu. Padahal itu bahasa. Nah, ini yang betul-betul seperti Bung Darman sampaikan bahwa ini sangat memprihatinkan. Tantangan itu tantangan betul sekali ya. ini ya. Jadi saya selaku pemerhati budaya di suku Dondo sendiri, dalam hal ini saya juga banyak-banyak belajar di tengah-tengah masyarakat karena sepertinya ini adalah tantangan juga buat saya. Jangan katakan ikut merasa prihatin Bu ya. Karena melihat generasi sekarang ini khususnya suku Dondo sudah banyak yang tidak mengetahui budaya itu sendiri, makanya saya juga selaku generasi berusaha bagaimana mencari, mengenal, bahkan mengenalkan budaya itu sendiri ke masyarakat. Lebih mirisnya lagi mungkin ketika anak-anak muda suku Dondo ketika bergaul sama teman-temannya dari berbagai suku itu mungkin merasa malu juga untuk mengatakan bahwa saya suku ini, saya suku itu. Tapi sebentar kita akan lanjutkan lagi nih Yun. Oke, baik Bu Jasmine. Mungkin kita jeda sejenak ya. Nanti sebentar kita akan lanjutkan obrolan kita untuk hari ini ya. Masih bersama obrolan budaya RRI Toli Toli dan pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Kita jeda sejenak. Setelah yang berikut ini kita akan kembali bersama dengan tentunya kedua narasumber kita.
Masyarakat adat Dondo yang terletak di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai nilai budaya yang luhur. Di antaranya adalah sistem nilai kepercayaan dan tradisi pernikahan. Umumnya, masyarakat Dondo sebagian besar pemeluk agama Islam, dan dalam kegiatan suatu pernikahan, umumnya ada seseorang yang dipercaya untuk mengatur seluruh proses pernikahan bila sudah disepakati, baik mahar, pelaksanaan pernikahan. Tahukah Anda, suku Dondo dan Lauje adalah masyarakat asli yang mendiami wilayah Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Orang Dondo dan Lauje biasa disebut sebagai Ogo Ongga Ogasan atau Anggasan. Artinya bunyi air yang deras. Nama tersebut diambil karena wilayah ini terletak di sebuah sungai yang membatasi penduduk antara dua dusun, yaitu Dusun Kubir dan Dusun Jongin. Dahulunya, air yang berada di sungai tersebut sangat deras, sehingga dari kejauhan terdengar bunyi gemuruh dari sungai tersebut. Ya, baik pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yuni dan juga Saya Jasmine. dalam obrolan budaya produksi RRI Toli-Toli, dan tentunya masih tentunya membahas tentang regenerasi budaya etnis masyarakat suku Dondo. Wah, menarik Aha. ini Yun. Apa yang kita dengarkan dari penjelasan dari tokoh pemuda suku Dondo, Heeh. dari pemerhati suku Dondo, ternyata memang kenapa kesulitan suku Dondo itu saat ini tetap tetap berada, tetap jelas keberadaannya, itu ternyata itu banyak sekali tantangan. Heeh. Tantangan seperti yang Ibu Subaida Iya. katakan tadi, bahwasanya karena orang tuanya yang tidak membiasakan bahasa Dondo Bahasa itu kepada daerah anak-anaknya. ya, di kehidupan sehari-hari, dan Betul. juga mungkin kurangnya Hmm, minat dari Iya. remaja begitu untuk mungkin lebih mendalami lagi hmm, tentang budaya, tradisi ya, dan juga adat Betul. istiadat dari daerah khususnya suku Dondo seperti Betul. itu. Ini memang sangat Hmm, miris sekali ya. hmm. Nah, mungkin kita ngobrol lagi nih. Oh iya. Heeh. Ya, Kira saya, mungkin saya kembali ke ah, tokoh pemuda suku Dondo ini, ah, ah. kepada Bung Darman ini. Ya, anak muda diharapkan menjadi ujung tombak untuk pelestarian tradisi dan budaya lokal, termasuk tradisi masyarakat etnis suku Dondo di Toli-Toli. Tadi Bu Subaida juga mengatakan merasa prihatin dengan banyaknya anak muda yang tidak mengenal lagi tradisi dan budayanya. Nah, Bu Darman, kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan ini untuk melestarikan budaya dan tradisi suku Dondo di Toli-Toli? Silakan. Iya, tentu ada beberapa langkah-langkah memang yang harus kita ambil, dan beberapa langkah-langkah ini kami dari Tokoh Pemuda Dondo sudah melaksanakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah membentuk beberapa organisasi kemasyarakatan yang mana organisasi itu kemudian bergerak di bidang pengembangan atau pelestarian budaya. Wah, budaya iya, Dondo iya, itu. iya. Kemudian kami juga tetap melakukan komunikasi yang baik dengan tetua-tetua adat, orang-orang tua di kampung. Itu bagaimana caranya supaya dalam keseharian kita ini tetap menggunakan bahasa Dondo. Artinya saatnya untuk mengevaluasi. Iya, Heeh. itu. Jadi kebetulan kami ini kan salah satu juga penggerak organisasi. Jadi kami tidak henti-hentinya untuk melakukan terobosan agar budaya Dondo ini tidak akan lekang dengan tidak akan lekang di panas orang bilang. Oh, Kemudian lapuk iya. di hujan. Istilahnya dia tetap bertahan. Iya, tidak akan Sampai- lekang dimakan iya. waktu begitu. Tidak ada, pokoknya dia tetap bertahan sehingga tetap Walaupun zaman sudah berubah, walaupun Etnis, zaman ya. berubah, kemudian banyaknya budaya-budaya barat masuk dan
banyaknya Perkembangan teknologi desakan-desakan dari juga. beberapa Mm. tetap kalau bisa budaya Dondo kita pertahankan. Ini Ah. adalah kekayaan kita. Iya. Iya. Nah, tapi Bung Darman untuk mungkin lebih melestarikan lagi budaya dan juga tradisi suku Dondo sendiri. Nah, anak muda ini pasti butuh dukungan baik dari pemerintah, terus juga pemerhati pemerhati budaya dan juga masyarakat begitu ya, Bung Darman, khususnya untuk suku Dondo. Nah, secara umum nih, yang mungkin paham tentang tradisi dan juga budaya, kira-kira dukungan seperti apa sih yang mungkin penting ini dibutuhkan oleh pemuda suku Dondo sendiri dalam tentunya melestarikan budaya daerah suku Dondo. Iya, kami ingin istilahnya kami ingin pemerintah itu supaya selalu menyupport, itu memberikan support kepada kami dan pelaku-pelaku budaya untuk bagaimana supaya kami itu istilahnya dibantu, dibantu. Karena pemerintah ini istilahnya adalah orang tua kami sebenarnya. Jadi kami minta bantuan kepada orang tua istilahnya begitu. Jadi kalau bisa pemerintah itu supaya lebih istilahnya jangan tebang pilih istilahnya. Karena di Kabupaten Toli-Toli ini ada begitu banyak budaya, begitu banyak ragam budaya. Itu dari beberapa ragam suku. Jadi kami itu ingin supaya ada juga perhatian khusus dari pemerintah untuk selalu menyupport kami, kegiatan kami, supaya kami bisa melestarikan budaya itu sendiri. Iya. Jadi seperti itu Yun. Aha, Kita sudah betul mendengarkan sekali nih. ternyata di tengah perkembangan teknologi dan zaman saat ini, ternyata sesepuh dan tokoh-tokoh adat suku Dondo sepertinya sudah mengevaluasi, sudah sadar diri tentang bagaimana cara-cara yang dilakukan agar suku Dondo ini khususnya budaya-budaya Tetap lestari terhadap begitu ya, regenerasinya heeh. itu tetap bertahan Tetap walaupun bertahan juga, zaman sudah berubah. Nah, saya ke pemerhati suku Dondo Ibu Subaida. Kalau selama ini program pelestarian budaya yang dilakukan oleh masyarakat suku Dondo, apa saja dan kira-kira ke depannya nih Bu Subaida, program seperti apa yang seharusnya dilakukan agar budaya suku Dondo ini bisa tetap dilestarikan begitu? Bahkan bukan hanya dilestarikan, justru bisa dikembangkan lagi begitu. Iya, kalau untuk kami sendiri, mungkin khususnya ini di Kecamatan Lampasio, khusus Iya. suku Dondo itu sendiri, mungkin di bulan Desember nanti akan ada lagi tradisi atau budaya yang sering dilakukan itu, yaitu tradisi Mobantan. Di mana Mobantan ini selalu diperingati di setiap selesai panen. Acara syukuran Iya, seperti itu acara ya Bu syukuran. Subaida. Jadi di samping itu sebenarnya suku Dondo itu memiliki banyak budaya dan tradisi. Di antaranya seperti Mongense, Mongorontigi. Kalau Mongense itu dia di mana adat itu dilaksanakan, budaya itu dilaksanakan ketika anak memasuki usia remaja. Kemudian kalau Mongorontigi itu budaya yang dilakukan pada saat pernikahan. Wah, menarik oke. begitu Iya, ya. pernikahan. Mhm. Iya. Kalau Memang mungkin daerah banyak. lain Mapaci begitu Iya, ya. kalau Bugis kan Mapaci, Ah, kalau Dondo itu Mongorontigi. Mongorontigi. Itu Tapi banyak. memang, iya. Kemudian di saat hakika itu, anak-anak hakika itu ada juga adat di situ yang dilakukan. Di antaranya namanya Garesong, Melingog, Jugmoruk, ada semua. Cuman mungkin ini di sebagian besar ada yang tidak melakukan, tapi di tempat saya kemudian saya juga sebagai regenerasi tetap mendorong bagaimana supaya budaya itu dikembangkan terus menerus, karena budaya itu adalah warisan leluhur. luar Jadi biasa. itu tugas kita bagaimana caranya supaya adat itu atau budaya itu tidak punah. Betul. Tapi kita Iya. boleh apresiasi nih Yun, betul langkah-langkah sekali. dari tokoh-tokoh dan sepuh masyarakat suku Dondo. Mereka itu melakukan berbagai kegiatan. Iya. Kalau anak muda itu lakukan kegiatan seperti event. Bahkan bukan hanya di Lampasio saja, Bu. Iya. Beberapa saat yang lalu ketika saya sempat jalan-jalan di Desa Tinigi, Iya. masyarakat suku Dondo yang ada di Kecamatan Galang itu sempat melakukan satu kegiatan yang dipusatkan di Desa Tinigi pada malam hari itu. Oh, iya. Ramai begitu. Tapi itulah contoh nyata konkret yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dan juga sepuh dari suku Dondo ini punya
kiat-kiat untuk bagaimana budaya-budaya suku Dondo itu bisa ditularkan ke regenerasi mereka iya. itu. Nah, tadi juga Ibu Jubaida kan sempat mengatakan bahwa banyak sebenarnya tradisi dan juga budaya dari suku Dondo yang tadi beberapa contoh begitu ya Bu, tapi masih jarang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kira-kira Ibu Zubaida apa sih maksudnya apa sih kira-kira yang menyebabkan mereka itu jarang atau tidak melakukan mungkin tradisi tersebut? Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya? Apakah mungkin faktor biayanya yang mungkin terlalu mahal kalau melakukan adat tersebut, atau mungkin agak ribet saat melakukan acara tersebut, atau bagaimana Bu? Tapi saya boleh Hmm. tambahkan juga Yun, Iya. bahwa tadi juga disentil bahwa selalu Hmm. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan adat suku Dondo. Mungkin juga Ibu Subaidah bisa beri sedikit bocoran Hmm. tentang apakah ada juga tradisi adat istiadat yang dinilai hampir punah begitu. Seperti apa contohnya, Bu Subaidah? Silakan. Iya, kalau adat yang hampir-hampir terlupakan ini seperti mobuso itu bagi laki-laki. Kalau perempuan itu masih sering dilakukan, karena kalau mobuso itu kalau pada zaman dulu itu mungkin Pak Darman lebih mengetahui juga itu Wah, bagaimana, ini karena Pak itu Darman, mobuso tokoh tentang pemuda bagaimana laki-laki. nih bisa? Nah, kalau Coba perempuan itu kan diceritakan ini, bagian ya. dari Iya. mobuso itu mengense, yaitu Hmm. di saat anak memasuki usia remaja. Barangkali Bapak Darman, Bung Ya, Darman kalau bisa jelaskan saya tambahkan sedikit, mobuso bagi laki-laki. kalau masalah tradisi yang hampir terlupakan, salah satunya itu menganjuro itu. Istilahnya menghanyurkan perahu. Ah. Itu sudah beberapa tahun ini itu tidak dilaksanakan, namun tahun kemarin sempat dilaksanakan di daerah Ogodede. Ini ada perbedaan paham dengan mereka para tokoh agama. Selain perbedaan paham, apa faktor-faktor dan penyebab lainnya sampai tradisi yang hampir punah itu jarang dilakukan? Ya, itu faktor yang utama juga. Memang kalau tradisi itu kita laksanakan memang biayanya cukup besar. Itu Biaya, berarti faktor biaya selain juga ya. biaya yang cukup besar, kemudian ada tekanan-tekanan dari beberapa tokoh agama. Itu namun setelah kita sinkronisasi dengan tokoh agama, itu juga bisa, ya, tetap juga bisa dibisarkan, istilahnya boleh dilakukan. Tapi itu lagi kendala kita biasa biaya yang cukup tinggi. Iya. Itu. Jadi memang kalau segala sesuatu itu kalau dimusyawarahkan pasti akan mendapatkan titik temunya begitu ya. Iya. Untuk menyelenggarakan mungkin Iya. acara tersebut Ya, seperti makanya itu ya. tahun kemarin itu saya terlaksana kegiatan itu karena adanya patungan beberapa desa. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa desa, 4 desa patungan untuk melaksanakan. Jadi memang ketika ingin melaksanakan satu tradisi itu, wah luar biasa juga ya kosnya ya. Ya, itu sebenarnya cukup luar biasa dan mengundang simpatik banyak orang sebenarnya. Karena itu kita pada acara itu sebelum acara puncak ada begitu banyak ragam permainan-permainan yang kami tampilkan. Itu beberapa permainan-permainan, tradisi-tradisi adat yang sudah lama tidak muncul kami tampilkan kembali itu. Iya. Tapi kalau dilihat ini dari para pemudanya ya, baik pemuda maupun pemudi itu, bagaimana mereka? Apakah antusias saat saat mungkin ada melakukan tradisi atau budaya tersebut, atau bagaimana ini? Iya, sebagian memang ada yang antusias untuk mengikuti itu. Itu kan atas petunjuk orang-orang tua. Tapi yang lebih antusias itu adalah generasi pertengahan itu, yang umur 40-50, yang memang masih riki zaman kakek-kakek mereka itu melaksanakan. Jadi mereka masih antusias bahwa ini kegiatan memang sangat luar biasa sebenarnya. Oh iya. Wah, Iya. Yun, dari tadi kita ini ngobrol terus tanpa ingat waktu ini. Iya, tapi Aduh, memang iya. Jasmine, kalau berbicara tentang budaya, tradisi, suku dan juga adat, ini adat istiadat, pasti kita tidak akan pernah bosan ya. Ingin tahu sebenarnya seperti apa sih budaya dari daerah kita yang memang bisa dibilang beragam. Iya. Nah, apalagi toli-toli
bukan hanya mungkin satu suku yang ada di Toli-Toli ya, bahkan juga ada suku pendatang yang ada di Kabupaten Toli-Toli, tapi mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Dan tentunya juga kita berharap ya dengan tentunya budaya-budaya yang ada di daerah kita ini agar tetap terus lestari, dan pastinya juga akan ada regenerasi untuk lebih mengetahui lagi seperti apa tentunya tradisi, budaya dan juga suku yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah kita tercinta ini. Yun, tak terasa kita sudah berada di bagian akhir ini. Mungkin Oke, ada waduh. apa yang ingin diharapkan sama Bung Darman? Padahal Iya. masih ingin tentunya berbincang lebih banyak lagi, cuma karena kita ya di penghujung acara kita dibatasi waktu, Iya. mungkin apa harapan kedepannya ini Bung Darman Betul. sebagai tentunya pemuda dari suku Dondo sendiri. Ya, jadi kalau harapan saya ke depan adalah sinergitas antara masyarakat Dondo itu sendiri dengan pemerintah itu perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam rangka melaksanakan melestarikan Upaya budaya pelestarian ini. suku Dondo, Iya. budaya. Jadi harapan saya sebagai pemuda itu tentu saya berharap kepada rekan-rekan pemuda saya jangan hanya diam, ya jangan hanya diam, tapi belajarlah untuk bagaimana kita bertanggung jawab juga dengan budaya kita sendiri. Tentu kalau bukan kita, siapa lagi kira-kira yang mau diharap itu. Sementara jadi kita seperti usia saya seperti ini ya, saya tetap bagaimana caranya menimba beberapa tetap melakukan komunikasi dengan petua-petua adat, apa semua adat-adat kita itu yang saya perlu gali dari mereka, yang untuk kemudian saya wariskan lagi kembali kepada anak cucu saya ke depan, insya Allah. Saya ke Iya. Ibu Subaidah, pemerhati budaya suku Dondo. Ke depan ini, langkah apa yang baiknya dilakukan oleh semua unsur kepentingan yang ada dalam masyarakat suku Dondo, baik tokoh masyarakat, orang tua dan juga sepuh, agar bagaimana suku Dondo ini ke depannya tetap ada, tidak terancam begitu ya. Silakan, seperti apa? Iya, harapan saya ke depannya khususnya kepada tokoh-tokoh pelaku budaya suku Dondo sendiri lebih banyak lagi mengenalkan, bahkan melaksanakan budaya itu sendiri, sehingga para generasi kita lebih banyak melihat. Mungkin dengan cara itu ketertarikan mereka itu ada, Wah. sehingga budaya suku Dondo itu sendiri dapat dimengerti oleh para generasi kita. Kemudian terlepas dari itu, kami juga sangat mengharapkan support dari pemerintah di setiap pelaksanaan budaya-budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Toli-Toli, mungkin khususnya suku Dondo lebih diperhatikan lagi ketika ada kegiatan budaya adat yang dilaksanakan suku Dondo, mungkin lebih diperhatikan supaya suku ini berjalan seperti suku-suku lainnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Tidak sampai punah begitu ya. Wah. Iya, tidak sampai punah. Iya, Iya. Yun, bukan hanya Pak Darman dengan Ibu Subaidah yang punya harapan. Ngomong-ngomong, saya juga punya harapan ini sama Apa kau harapannya ini, Bung Yun. Jasmine ini? Harapan saya lain kali kalau mau jalan-jalan panggil-panggil saya kah? Maaf, siap salah. Nanti selanjutnya kalau saya mau jalan-jalan ke daerah Dondo Ya, atau ke Dampal. Dampal atau mungkin ke Toli-Toli Utara, nanti saya akan bicara dengan Bung Jasmine. itu Biar pergi sama-sama itu begitu harapan ya. saya. Jangan Iya. sampai Yuni jalan-jalan sendiri, hilang di kampungnya orang. Waduh, pudarlah harapan saya kalau begitu. Aduh, oke Bung Jasmine dan juga tentunya kedua narasumber saya. Terima kasih Terima ya. kasih Bung Darman, tentunya- tokoh pemuda suku Dondo. Iya, Ibu terima Subaidah, kasih Sama. Bung pemerhati Jas dan budaya Mbak suku Yuni. Dondo, sudah begitu gamblang menjelaskan tentang keberadaan budaya-budaya dan tradisi suku Dondo untuk diregenerasikan kepada Iya. anak-anak suku Dondo di Kabupaten Iya, Toli-Toli. kita berharap juga agar tetap terus lestari. Dan akhirnya pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini juga perjumpaan kita di obrolan budaya produksi RRI Toli-Toli dengan topik regenerasi budaya etnis suku Dondo. Benar sekali, bersama narasumber Pak Darman Isolde Menampak selaku tokoh pemuda suku Dondo. Dan juga Ibu Jubaidah Alas S, ini merupakan budayawati dan juga pemerhati budaya suku Dondo. Ya, baik pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di obrolan budaya produksi RRI Toli-Toli. Saya Wahyuni Wahab Dan saya Jasmine. mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Tabe.